Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Wahda Mulidia dari kelas Ekonomi Syariah E akan menyampaikan 4 materi sebelumnya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai komponen-komponen penemuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, yang mana pengetahuan selalu dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Selanjutnya, dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak dari diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu dan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kesusastraan Yunani, mitologi bangsa Yunani, dan pengetahuan ilmu pengetahuan yang telah berkembang di sana yang terletak di Timur Kuno. Selanjutnya ada 6 cara dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu metode keteguhan, yang kedua metode otoritas, yang ketiga metode tradisi, yang keempat metode trial and error, yang kelima metode metafisik, dan yang terakhir yang keenam yaitu metode ilmiah. Sedangkan untuk komponen-komponen ilmu pengetahuan itu meliputi pengalaman, otoritas, pemikiran deduktif dan induktif, serta yang terakhir adalah ilmiah. Macam-macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan non-ilmiah, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat pengetahuan agama. Perkembangan pengetahuan manusia menurut para pakar. Di sini saya akan menyebutkan 2 pakar. Yang pertama yaitu Amsal Bahtiar. Amsal Bahtiar membagi periodisasi perkembangan pengetahuan manusia itu ke dalam 4 zaman. Yang pertama pada zaman peradaban Yunani kuno, yang kedua zaman Islam, yang ketiga zaman Renaissance dan modern, dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Pakar yang kedua yaitu George Gemauli membagi perkembangan pengetahuan manusia ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu animisme, yang kedua ilmu teoritis, dan yang ketiga ilmu empiris. George Gemauli juga menjelaskan bahwasanya pada tahap animisme, manusia itu menjelaskan gejala dalam kehidupannya sebagai perbuatan dari dewa-dewi, hantu, dan berbagai roh halus. Untuk selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu mempunyai arti proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, dan memperkuat teori serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Penelitian dan ilmu pengetahuan bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada 2. Yang pertama penalaran deduktif, dan yang pertama penalaran deduktif, yang kedua penalaran induktif. Penalaran deduktif itu memiliki arti penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Untuk penalaran induktif sendiri itu mempunyai arti pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sejenis. Logika induktif ini berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan sebelumnya. Contoh penalaran deduktif. Contohnya itu seperti jarak dari Jakarta ke Surabaya kurang dari 750 km, atau jarak dari Jakarta Surabaya itu antara 750 sampai 1500 km, atau bahkan lebih besar dari 1500 km. Jarak dari Jakarta ke Surabaya itu tidak lebih kecil dari 750 km,
dan jarak dari Jakarta ke Surabaya itu tidak lebih besar dari 1.500 km. Jadi kesimpulannya jarak antara Jakarta dan Surabaya itu antara 750 sampai 1.500 km. Contoh dari induktif. Contoh dari induktif itu misalkan apel 1. Apel 1 itu teksturnya keras, berwarna hijau dan rasanya asam. Apel kedua juga sama, teksturnya keras, warna hijau dan rasanya asam. Yang selanjutnya apel yang ketiga itu juga teksturnya keras, rasanya asam dan berwarna hijau. Jadi kesimpulannya semua apel bertekstur keras, berwarna hijau dan rasanya itu asam. Selanjutnya mengenai penalaran logis. Penalaran adalah kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran, di mana setiap penalaran itu memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Untuk penalaran analitis itu merupakan kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Nah, sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari suatu pola pikir tertentu. Selanjutnya materi dari pertemuan keempat yaitu tentang silogisme. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur suatu kepuasan. Yang ketiga kebenarannya itu sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Contoh, semua makhluk itu mempunyai mata. Saya adalah seorang makhluk, jadi saya mempunyai mata. Selanjutnya edukasi. Edukasi merupakan penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan mengolah term yang sama. Yang ketiga yaitu induksi, merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan. Contohnya, fakta itu bahwa kambing mempunyai mata, sapi mempunyai mata, demikian juga dengan kucing, ikan, atau gajah dan binatang lainnya. Jadi kesimpulannya semua binatang mempunyai mata. Selanjutnya alternatif. Silogisme alternatif ini merupakan silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berupa posisi alternatif. Dalam silogisme alternatif mengandung pertanyaan probabilitas atau kemungkinan dan seringkali memakai kata atau. Nah, selanjutnya itu hipotetik. Hipotetik merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Selanjutnya kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, yaitu 2 buah premis dan sebuah konkulasi. Contoh, semua tanaman itu membutuhkan air. Jambu adalah tanaman, pohon jambu adalah tanaman. Jadi pohon jambu itu membutuhkan air. Selanjutnya disjungtif. Disjungtif itu merupakan silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari. Silogisme dibedakan menjadi 2, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam artian sempit itu contohnya saya jujur atau berbohong. Ternyata saya berbohong. Kesimpulannya saya tidak jujur. Yang kedua yaitu dalam artian luas. Contohnya Hasan di rumah atau di pasar. Ternyata Hasan tidak ada di rumah. Kesimpulannya Hasan di pasar. Selanjutnya mengenai entimen. Entimen adalah penalaran dedukasi secara langsung. Premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Yang terakhir yaitu mengenai analogi. Analogi merupakan suatu kesimpulan yang diambil kesimpulannya.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama sampai dengan materi keempat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.